Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kata Loka, ruang di mana kata-kata bukan hanya dibaca, tapi dihidupkan. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin terasa sepi ya teman-teman, tapi sangat penting, yaitu bagaimana menjaga semangat literasi bahkan ketika dunia seolah tidak peduli. Pastinya masih bersama dengan saya, Ayuno saya teman-teman. Oke, di tengah era serba cepat dan visual ini, membaca dan menulis seringkali dianggap tidak relevan teman-teman. Tapi benarkah literasi itu telah usang atau bahkan tidak terjamah? Ataukah kita justru sedang kehilangan sesuatu yang esensial? Oke, episode kali ini Nosa ditemani oleh seorang penulis nih teman-teman. Yang penulis tersebut kita sapa dulu. Halo Kak Haidir. Iya, halo, Assalamualaikum, Mbak Nos. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Mbak Nos gimana? Oke, Sehat juga? alhamdulillah sehat juga nih Kak. Iya. Jadi kali ini kita akan ngobrol bersama seorang penulis nih ya Hmm. teman-teman yang telah menjadikan literasi itu sebagai jalan hidupnya. Jadi mari kita menyelami lebih dalam bagaimana tetap menyalakan api kata meski dalam kegelapan. Betul begitu Kak Betul Haidir? sekali. Masya Allah. Oke. Boleh nih, sebelum kita ngobrol secara, lanjut, kita ngobrol secara, dalam nih Kak Aidir, boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman pendengar podcast Kataloka nih? Iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Haidir, eh, pegiat literasi dan juga aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan organisasi pemberdayaan dan juga aktif eh, mendukung pendidikan, terutama pendidikan di kalangan remaja dan pemuda. Itu mungkin perkenalan singkatnya, Mbak Nos. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tema kita, episode kali ini ya Kak Aidir, Ya. Nosa pengen tahu nih, momen pertama yang membuat Kak Haidir ini bisa, memutuskan untuk menulis, memutuskan untuk berkarya tuh, gimana tuh Kak Haidir? Iya, jadi momentumnya itu sebenarnya saya ini sih, Mbak Nos, udah mulai nulis sejak kuliah ya, sejak semester 3 gitu. Eh, tapi masih nulis-nulis ini artikel ya, yang pendek-pendek ya. Lalu di apa namanya? Coba nulis-nulis, kemudian banyak mendapat masukan dan masukan sampai di tahun 2020, yaitu masa-masa COVID ya, Panos ya. Ya, masa-masa Iya betul. COVID. Ya, di masa-masa COVID itu ada teman saya, dia seorang pengajar. Dia bilangnya gini ke saya, masa baca terus, nggak pernah nulis gitu. Itu satu komentar yang menghentak saya gitu. Kemudian ada juga beberapa teman organisasi, masa ikut pelatihan mulu, ya? Kapan dibagi materi pelatihannya gitu, ya? Jangan biarkan tersimpan di laptop, tersimpan di kepala. Nah, disitulah kemudian terbakar ya. Saya semacam terbakar Mbak Nos ya, untuk memulai untuk menulis. Jadi apa namanya? eh, Selama ini kita hanya membaca, 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 tapi kita tidak membagikannya ke orang lain. Sementara banyak di luar sana orang-orang yang mungkin tidak membaca, tapi kalau dia menyaksikan konten kita, tulisan kita, mudah-mudahan dia tercerahkan. Begitu Mbak Nos, kira-kira. Oke, dari Ya, momen pertama kali Kak Haidi nulis nih, buku yang pernah diterbitkan di Detak Pustaka judulnya apa Kak? judulnya Berkat Waktu. Ya, Berkat Waktu ya. Nah, ya betul. saya jadi penasaran nih Kak, bagaimana perjalanan, Kak Haidi ini untuk, bisa menerbitkan buku Berkat Waktu ini? Bolehlah di-spill proses Di-spill kreatifnya. sedikit ya. Ya, Iya. ya jadi gini, gini ya Mbak Nos ya, di dunia kampus itu kan di situ awal saya mengenal ini ya, Mbak Nus, apa namanya, eh, kajian-kajian ya, ngaji gitu. Nah, awalnya saya gabung di
tempat pengajian yang kalau istilahnya itu kanan banget, Mbak. Kanan, ekstrim kanan gitu. Ya, ya. Oke. Bagus kalau es krim, Mbak ya, bisa dimakan. Ini ekstrim ya? Ekstrim kanan gitu ya. Saya gabung di situ, bagus sih isi pengajiannya, menguatkan kita dasar-dasar agama. Tapi kok sembari saya ikut ngaji itu, tapi kok dia apa ya kurang diterima sama masyarakat kampus. Apa yang salah dengan ini gitu. Nah, jadi kemudian saya coba ngaji lagi ke yang agak ke tengah, Mbak ya. Kalau tadi ekstrim kanan, saya coba yang agak ke tengah. Nah, disinilah saya menemukan bahwa ternyata agama ya, memang adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk moderat, Mbak. Ya, jadi spill-nya berkat waktu ini adalah semacam eh, apa bahasa ilmiahnya spectrum shifting ya, Cile, tinggi banget. Ada perpindahan pemikiran, Mbak ya. Saya menulis perjalanan perpindahan pikiran itu dari ekstrim yang tadinya kanan banget, itu akhirnya ke tengah moderat bahwa kenapa kita harus di tengah, orang-orang kiri itu ya butuh juga kita sampaikan kebaikan-kebaikan. Dan yang bisa menyampaikannya ke sana ya orang-orang yang ada di tengah atau yang mau moderat. Kira-kira begitu, Mbak. Ada eh, hijrah pemikiran lah istilahnya ya. Ya, Mbak. Oke. Oke, dari karya, Kak Haidir ini kan, Berkat Waktu ini. Ya, Apa sih Kak, yang menginspirasi terlahirnya Berkat Waktu ini? ya, yang menginspirasi lahirnya berkat waktu ini sebenarnya eh, apa namanya di kampus itu kan, Mbak, saya sempat aktif di salah satu lembaga dan Masya Allah, Alhamdulillah karena aktif di lembaga tersebut, eh, saya banyak dilibatkan oleh Sivitas Akademika kampus untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, Pak. Ya, pelatihan-pelatihan pengembangan diri, kepemimpinan, kepemudaan. Nah, itulah catatan-catatan dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Itu saya coba tulis dengan bahasa saya sendiri, Mbak ya. Ya, eh, dan sehingga namanya menjadi berkat waktu, Mbak ya. Akhirnya saya bersyukur pernah ngaji di ekstrem kanan, kemudian akhirnya ngaji di eh, apa namanya pengajian yang lebih moderat, yang lebih mengindonesia gitu, yang bisa menyampaikan kebaikan dan bisa bergaul kepada siapa saja. Jadi berkat waktu itu adalah sebenarnya perjalanan waktu, Mbak ya. Saya mensyukuri ada perjalanan waktu ini sehingga hari ini alhamdulillah saya bisa menjadi pegiat literasi ya di kalangan remaja, pemuda dan organisasi. Seperti itu, Mbak ya. Kira-kira. Oke, jadi itu Ya, ya teman-teman, perjalanan proses kreatif, salah satu, karya dari Kak Haidir yang udah pernah terbit di Detak Pustaka nih. ya, Nah, merujuk ke tema kita ya Kak Haidir, yaitu ya, tentang menjaga api literasi di tengah dunia yang acuh nih. Nah, seperti kita hmm, ketahui bersama ya Kak Haidir, karena literasi membaca ataupun menulis ini di Indonesia itu bukan tidak ada, tetapi masih perlu kita gaungkan nih sebagai pegiat literasi. Bukan begitu ya Kak Haidir ya? ya Nah, betul sekali, kalau Mbak. menurut Mhm. Kak Haidir sendiri nih, eh, sudut pandang Kak Haidir tentang semangat literasi. Nah, sebagai seorang penulis, apa yang ingin Kak Haidir persembahkan lah untuk menyumbang dunia literasi ini? Ya, sebenarnya apa namanya eh, supaya kita bisa menjaga semangat literasi itu, Mbak ya. Jadi saya apa namanya dalam suatu ada kata orang bijak, Mbak. Dia menganalogikan ilmu itu adalah air, Mbak ya. Kalau ilmu itu dia diam di satu tempat, ya dia akan berlumut gitu, kotor dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dia mengalir, dia akan jernih ya. Dia akan memberikan banyak kehidupan, bahkan memberikan banyak manfaat. Nah, dari filosofi air itulah kemudian rugi nih saya hanya banyak membaca gitu, tapi tidak menulis gitu. Ya, rugi nih dari sekian banyak eh, buku yang dibaca,
tidak ada yang bisa eh, menjadi bahan untuk mencerahkan mungkin orang-orang di sekitar saya gitu yang malas membaca gitu. Malas membaca buku, Mbak ya. Iya. Karena sekarang kan trennya berpindah membaca TikTok, Mbak ya. Ya, seperti itu. Iya, betul. Iya, Oke. Nah, berbicara tentang acuh tidak acuh dengan, dunia literasi ya, iya. dunia literasi membaca ataupun menulis, kalau menurut Kak Hadi sendiri nih, apa sih Kak yang membuat, dunia ini tuh terasa acuh? Bukan dunia ya, masyarakat kita nih. Apa yang membuat apa yang menyebabkan masyarakat kita ini tidak acuh dengan, acuh dengan literasi yang ada gitu, terutama membaca dan menulis? Iya. Eh, apa salah satu penyebab ya kalau saya membacanya buku ini Mbak ya, buku Homo Deus ya. Ya, katanya di situ ada salah satu insight, eh, manusia itu hanya suka taste saja, rasa saja gitu. Dia tidak memikirkan dan dia tidak nggak mau tahu itu bagaimana rasa itu bisa tercipta, bagaimana enaknya makanan itu bisa hadir. Nah, begitu pula apa namanya? eh, Kalau kita lihat baru-baru ini, Mbak ya, kan baru-baru ini kita melewati Pilpres dan Pemilu ya. Jadi orang-orang itu Betul. bertengkar di media sosial, hanya baca judul saja, hanya baca penggalan video saja, ya, saling menyerang, saling caci, saling maki. Maka memang penting untuk kita apa namanya belajar literasi gitu, membaca lebih dalam. Kalau kurikulum yang terbaru kan, Mbak, anjuran Pak Men, apa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, yaitu deep learning. Ya, harapannya manusia-manusia Indonesia itu berpikir lebih mendalam. Jangan sampai terjadi fenomena di beberapa daerah, Mbak, aksaran dimasukin uang, Mbak. Ya, jadi itu ya. Jadi masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, Oke, kalau hal itu yang, bisa menyebabkan, minimnya literasi yang ada di masyarakat kita. Kalau boleh tahu nih dari, Kak Hedir sendiri, apakah ada proses khusus untuk, Kak Hedir itu merutinitaskan atau konsisten dalam menulis, Kak? Jadi mungkin bisa dibagi nih ke teman-teman, pendengar podcast Katalokan nih. Jadi, oh kalau Kak Heidi tuh setiap harinya rutinitasnya itu seperti ini untuk ya, tetap menjaga komitmen dalam literasi menulis. ya. Ya, kalau untuk menulis sendiri, Mbak, Alhamdulillah saya merutinkannya setiap hari, Mbak ya. Kalau dari saya pribadi, saya membangun kebiasaan ini dan biasanya itu, Mbak, yang membuat orang malas ya nulis. Dia memikirkan menulis itu di depan mesin ketik, di depan laptop, ya, di depan apa namanya perangkat-perangkat lain. Padahal sebenarnya segala fasilitas yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan untuk menulis, Mbak. Ya, terus terang ini buku berkat waktu yang kami terbitkan di Detak Pustaka itu 20% nulis di WA, Mbak ya. Ya, jadi eh, apa namanya? Ada inspirasi-inspirasi yang kita dapat ketika bawa motor gitu. Saya berhenti sejenak, Mbak, terus saya nulis lagi gitu. Jadi yang memotivasi saya untuk membangun kebiasaan menulis setiap hari itu, Mbak, eh, apa namanya keberkahan dari ilmu itu. Ilmu itu kan ibarat cahaya ya kata ulama, Mbak. Jadi cahaya itu Iya. harusnya menerangi gitu, ya. Dan dia tidak akan menerangi orang-orang yang tidak mau untuk mencari cahaya itu. Maka penting bagi kita, Mbak, untuk selain kita membaca, kita menulis juga, dan penting bagi kita untuk lebih kritis terhadap hoax yang beredar di media sosial. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau berbicara tentang, rutinitas, Ya, nah saya juga pengen tahu dan teman-teman pendengar juga pengen tahu pastinya ya, Kak. Ada nggak tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kak Hidir selama proses kreatif penulisan, Kak? ya, dalam
dalam proses menulis itu tentu ada tantangannya, terutama mood Mbak ya. Ya, Oke. terutama mood Semua ya. generasi berarti ya Kak ya, mood Semua swing kan, tuh ya? iya, ya baik milenial maupun Gen Z Mbak ya. Itu Iya betul. ya, tapi itu Mbak, kalau saya pribadi eh, apa ada senior saya di kampus dia bilang katanya menulis itu menguji gagasan. Ya, kalau Anda ingin kritik pemerintah, ya nulis aja Mbak. Nulis, uji gagasan itu di publik. Kalau Anda ingin mengkritik seseorang atau suatu organisasi, tulis seperti itu. Ya, tapi dengan bahasa yang santun karena kita uji gagasan ini di publik. Bahkan di tahun 2020 itu Mbak, saya sempat nulis itu sambil mengganti popok anak pertama saya ya, dan sambil menyuap anak pertama saya yang saat itu masih 3 tahun lebih ya, seperti itu Mbak. Iya, Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, pastinya kan iya, ada yang sudah mereview atau mungkin juga berbicara secara langsung atau ngobrol secara langsung dengan Kak Haidir, iya, pembaca-pembaca dari karya-karya Kak Haidir nih ya. Nah, saya pengen iya, tahu juga gimana caranya Kak Haidir ini membangun sebuah karakter di dalam tulisan atau gaya kepenulisan yang mana itu bisa memberikan trust atau kepercayaan kepada teman-teman pembaca nih Kak. iya. Jadi salah satu hal yang saya lakukan agar terbangun kepercayaan kepada para pembaca adalah mengangkat isu-isu yang sedang tren, ya, mengangkat masalah-masalah yang sedang tren, ya, seperti ya, mohon maaf Mbak ya, eh, perilaku di jalan, ya, yang para pengendara kita yang hobi melawan arus ya itu juga saya tulis Mbak ya. Kalau saya dapat inspirasi lagi saya tulis gitu. Ada yang menerobos lampu merah. Jadi hal-hal yang kemudian terjadi di sekitar kita itu coba kita tuliskan dengan bahasa yang sederhana. Nah, ini saya banyak belajar dari Om Henry Manampiring Mbak ya, penulis buku bestseller Filosofi Teras ya, Ya, dan Alpha Girls teras. Guide ya. Sekompleks apapun masalah itu kalau Om Henry menulis itu jadi simple Pak, seperti itu. Betul. Iya, Berarti role modelnya Kak Haidir ini berarti itu ya Kak iya, ya? Nah, boleh nih nyambung dari iya, pertanyaan sebelumnya nih, reaksi atau respon dari pembaca-pembaca karya Kak Haidir nih, apakah ada yang, boleh ceritakan keunikannya gitu? iya, Ada yang pernah memberikan kesan seperti ini, pesan seperti ini gitu, Kak? iya. Jadi eh, waktu tahun 2020 itu buku pertama saya itu memang sebelum dicetak Mbak, saya bawa keliling itu ke penulis-penulis ya, yang menurut saya tingkat literasinya di atas saya gitu, atau sudah punya banyak karya. Saya coba ya rata-rata sih Mbak positif-positif aja sih Mbak. Ya, positif-positif aja dia respon mereka, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Kalau bisa jangan dihentikan ini proses menulis. Eh, Kemudian ada juga yang nyinyir Mbak ya. Ya, saya cerita tentang sejarah, Gimana tuh, Kak, nyinyirnya tuh, Kak? saya cerita tentang sejarah Mbak ya. Ah, kamu ini nggak bisa move on dari masa lalu. Yang nyinyirnya seperti itu Mbak ya. Padahal memang saya lagi nulis sejarah gitu. Iya, Ya, iya betul. Nah, nyambung nih, Kak, nyambung sama, pembaca-pembaca kita yang nyinyir nih lah ya istilahnya ya. ya, Pengalaman pribadi Kak Haidir nih menghadapi menghadapi ketidakacuhan publik terhadap literasi gitu. ya. Jadi eh, apa? Salah satu cara kita ya kalau kita laki-laki itu kan Mbak eh, suka menguji gagasan itu di warung kopi Mbak ya. Ya, ya. Jadi laki-laki itu salah satu cara ya untuk menguji gagasan. Jadi bahkan kadang terlalu tinggi tema yang dibahas di warung kopi Mbak ya. Ya bicara 1 miliar 2 miliar ternyata ketika mau bayar kopi saling mendorong Mbak ya. Ya, jadi eh, kiat-kiat agar kemudian saya bisa tetap bersemangat menghadapi nyinyir adalah apa namanya Mbak? Beberapa
aktivis-aktivis yang menyeru kepada suatu jalan yang menurut saya keburukan, Mbak ya, atau penyimpangan, itu nulis, Mbak. Dan mereka luar biasa nulis gitu. Masa saya yang mungkin punya pemahaman eh, yang menurut saya baik dan benar, itu saya nggak nulis, Mas. Itu yang membuat saya bersemangat, Mas. Setiap hari mereka yang menyerukan keburukan, mereka yang menyerukan penyimpangan, mempromosikan apa suatu kebatilan itu nulis, ya. Jadi memang kita juga harus menulis, Mbak. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, menarik sekali ya Kak ya. Sangat benar-benar apa ya mendapatkan insight dari cerita Kak Haidir nih. Nah, Ya, saya juga penasaran nih Kak. Apa ya? Boleh banget nih diceritakan sedikit atau pesan utama dari buku Berkat Waktu ini. Soalnya kan ini sangat berpengaruh dari proses kreatifnya, terus nanti bagaimana teman-teman membaca karya Kakak kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh seorang penulis Kak Haidir ya, melalui karyanya yang Berkat Waktu ini? iya. Masya Allah. Jadi salah satu pesan inti yang ingin saya sampaikan di dalam buku Berkat Waktu ini berangkat dari eh, pemahamannya Samuel Huntington, Mbak ya, yang dia membaca sejarah sebagai benturan. Ada juga eh, para para bisnismen di barat sana membaca sejarah sebagai gelombang. Nah, inti dari berkat waktu ini salah satu intinya adalah sejarah ini adalah sesuatu yang berulang. Cuma mungkin dalam bentuk yang berbeda tapi esensinya sama. Mungkin di tahun 1928 ketika para pemuda berkumpul dalam Kongres Pemuda, Mbak, itu belum ada mimpi sama sekali menjadi suatu bangsa republik yang besar seperti ini, Mbak. Jadi ada pengulangan-pengulangan sejarah. Hari ini para pemuda kita sedang sibuk dengan gadget masing-masing, sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal kalau lihat di televisi, kondisi geopolitik global sedang tidak baik-baik saja. Maka sejarah yang terus berulang ini seharusnya membuat kita berpikir. Sejarah yang terus berulang ini seharusnya membuat kita terus menyiapkan diri, terus mengembangkan kompetensi diri. Salah satu cara mengembangkan kompetensi diri adalah dengan banyak membaca. Ya, Nabi kita firman pertama adalah ikro, membaca. Ikro. Ikro, ya, Oke, siap. Nah, kalau boleh nih, Kak Haidir, juga bisa sharing kepada teman-teman pembaca dan pendengar podcast Kataloka untuk tetap menjaga semangat, literasi, Kak. Mungkin ada nih tips-tips dari Kak Haidir untuk, ya udah ayo kita membaca buku. Temukan, buku favoritmu atau enggak kalau kamu memang tidak menemukan buku favoritmu, ya ciptakan buku favoritmu sendiri, kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Haidir gimana tuh? ya. Eh, apa namanya, Mbak? Hari ini kita para pemuda kita, para remaja kita lebih asyik membaca konten-konten di media sosial, maka ini salah satu tips dari saya adalah banyak-banyak juga membaca buku-buku referensi. Kalau terlalu berat, baca aja yang ringan-ringan. Kalau masih dirasa berat membaca yang ringan-ringan, baca saja yang paling be yourself. Kalau ke toko buku tuh cari buku-buku yang paling cocok dengan diri Anda. Karena membaca itu artinya kita membuka jendela pengetahuan kita. Bayangkan orang riset 5 sampai 10 tahun, kita hanya baca misalnya 2 hari selesai gitu. Itu suatu akumulasi pengetahuan yang luar biasa, Mbak. Meskipun memang tidak terserap semua, tapi risetnya orang 5 10 tahun dia riset ya, mengorbankan jiwa, raga dan hartanya itu hanya kita selesaikan dalam 2 hari. Sungguh ilmu pengetahuan ini adalah cahaya. Rugi buat generasi muda jika hari ini hanya membaca konten-konten sederhana, hanya membaca hoax belaka, tetapi tidak membaca buku-buku pengembangan diri. Seperti itu, Mbak, kira-kira. Ya, dan Oke, satu lagi, Mbak. Buku pertama saya apa itu tuh? soal pemuda. Begitu juga kalimat guru saya. Ya, dia tanya, kamu suka nulis apa?
Eh, saya bilang saya suka nulis pemuda. Coba kamu cari bukunya di toko buku. Saya cari-cari nggak ada bukunya di toko buku. Kalau begitu kamu nulis tema pemuda gitu. Nah itu luar biasa, Pak. Itu ya motivasinya berarti, sangat Iya, deep sekali ya, Kak Haidir. Jadi, iya, apa ya, semoga teman-teman habis ini tuh membuka wawasan lebih ya, karena memang apalagi saya nih, Kak, ya, generasi Gen Z gitu, iya, termasuk Gen Z, yang mana itu kita itu lebih menyukai hal-hal instan gitu. Jadi kayak lebih suka baca yang sekilas-sekilas, iya. melihat video yang, tidak lengkap atau sekilas FYP nih di sosial media kita gitu. Oke, untuk ini Kak, eee, melihat perkembangan dunia literasi atau penulis gitu. Tapi sebelum Kakak menjawab itu, Nosa ingin memberikan informasi nih kepada teman-teman pendengar podcast Kataloka dan, memberikan pandangan ataupun informasi yang mungkin ini bisa, membuka, eee, semangat buat teman-teman bisa berkarya seperti penulis kita yaitu Kak Hidir ya. Oke teman-teman silakan melihat informasi yang Masa bagikan. Oke selamat menonton. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi ya dengan Nosa di sini. Kita masih bersama dengan pembicara kita yaitu Kak Haidir. Jadi tadi sebelum iklan nih, Nosa tanya nih ke Kak Haidir tentang bagaimana sudut pandang Kak Haidir melihat perkembangan dunia literasi atau penulisan saat ini nih. Gimana nih jawabannya dari Kak Haidir? Ya, jadi perkembangan literasi saat ini lebih kepada ini Mbak ya, apa namanya? Lebih karena memasuki era digital itu lebih ke arah visual. Jadi kita lebih banyak menyaksikan peminat-peminat video-video pendek ya, video-video yang berdurasi kurang dari 1 menit, ada juga yang lebih dari 1 menit. Tapi pada intinya lahirlah tren scroll ya Mbak ya, sering banget scroll setiap hari gitu. Eh, ada semacam pergeseran Mbak yang membuat kita harus menyesuaikan diri Mbak ya. Kalau hari ini yang banyak adalah konten-konten video pendek yang tidak terlalu bermanfaat, maka para penulis-penulis itu harus menyesuaikan diri. Dia juga harus menyajikan konten-konten yang berkualitas untuk membangun semangat literasi. Nah, di antara penulis-penulis yang cukup aktif itu, Mbak, eh, menghidupkan media sosialnya dengan konten-konten berkualitas, itu di antaranya Ahmad Rifai Rifan ya, yang pernah mencetak rekor nulis 100 buku, Mbak ya. Betul. Kemudian ada Anwar Fuadi ya, penulis novel Negeri Lima Menara. Jadi mereka, meskipun mereka juga terus menulis buku, mereka juga terus menghasilkan konten-konten berkualitas supaya literasi kita di dunia digital itu juga bisa tercerahkan. Karena ya kita tidak bisa pungkiri Mbak ya, ketika di media sosial dia tidak lagi menjaga adabnya. Jadi bisa lahir dua persona yang berbeda. Itu kalau Mbak Nusa tahu media sosial Twitter yang sekarang menjadi X, itu luar biasa caci makinya di sana. Ya, kalau kita buka juga Instagram tokoh-tokoh publik, itu orang dengan mudah aja komentar yang negatif atau nyinyir. Nah, itulah yang harus kita ya kita jangan menyerah dengan fenomena seperti itu. Ya, meskipun itu mungkin kerjaannya buzzer, Mbak ya, tapi ya kita jangan kalah lah ya dengan yang seperti itu. Kira-kira seperti itu perkembangan ya menurut saya dalam pandangan saya. Oke, sangat menarik sekali ya Kak Haidir. Jadi teman-teman Ya, itu ya informasi
informasi sudut pandang dari Kak Haidir melihat dunia literasi yang ada di dalam masyarakat Indonesia ini. Nah, Nasa juga ingin tanya nih Kak Haidir, teman-teman pun juga ingin mendapatkan hal ini tentunya. Nah, pesan untuk Kak Haidir, untuk teman-teman penulis pemula nih. Pastinya pendengar podcast Kataloka ini kebanyakan para penulis yang ingin karyanya juga seperti Kak Haidir nih. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pendengar dan pembaca Kak Haidir. Ya, ada satu motivasi dari guru saya, meskipun guru saya ini Mbak belum menghasilkan satu buku pun ya, tapi dia berhasil memicu saya ya. Ya, dia mengatakan begini, di kalau kita ingin menulis yang ada dalam pikiran kita, tulis saja. Karena Tuhan menganugerahkan kita akal, akal itulah yang akan menyaring. Ya, kecuali yang memang tidak menggunakan akalnya, Mbak. Ya, ini beda konteks. Jadi kalau kita punya inspirasi, punya insight, tulis saja. Ya, dan buat para penulis pemula atau yang masih sampai sekarang naskahnya belum selesai-selesai, percayalah para penulis-penulis yang expert di bidangnya itu juga dimulai dari membaca, inspirasi yang mereka dapatkan dari membaca itu mereka bahasakan dengan bahasa mereka. Tulis saja, kalau salah perbaiki, tulis lagi, kalau masih salah perbaiki lagi, tulis terus sampai tulisan Anda benar-benar menjadi matang. Gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau teman-teman pembaca dan penulis ingin Kak Haidir, ingin mendapatkan bukunya Kak Haidir nih, mereka bisa pesan di mana nih Kak Haidir? Ya, alhamdulillah. Untuk memesan buku saya bisa langsung ke Detak Pustaka, ya. Bisa dibuka Instagramnya, bisa juga melalui saya pribadi di akun Instagram saya @bunghaidir. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi inspirasi, berbagi motivasi, dan percayalah kebaikan itu akan menemukan jalan, baik dia di telinga, di hati, ataupun di mata. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran nih sama buku dari Kak Haidir, teman-teman bisa langsung hubungi admin yang ada di bawah ini. Terus bisa mampir ke sosial media Detak Pustaka atau marketplace kami nih, bisa di website, di Tokopedia, Shopee, TikTok, begitu ya teman-teman. Paling akhir nih Kak Haidir, apakah ada project baru nih atau karya tulis baru yang akan di-launching sama Kak Haidir nih? Iya, insya Allah. On progress. Oke, Ya. jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum teman-teman membaca buku berikutnya yang dari Kak Haidir, teman-teman bisa pesan buku pertamanya Kak Haidir di marketplace kami ya. Jadi Kak Haidir akan launching buku terbarunya nih. Oke Kak Haidir, kita udah di penghujung acara nih. Oke, jadi sahabat literasi mungkin tak banyak ya yang membaca dan mungkin tulisan teman-teman di sini belum dipahami. Tapi percayalah, setiap kata yang ditulis dengan hati akan menemukan jalannya. Betul begitu, Kak Haidir? Betul sekali. Oke. Terima kasih untuk obrolan kali ini. Jadi Kak Haidir sudah banyak berbagi kepada kita semua nih. Terima kasih untuk Kak Haidir udah menyempatkan waktunya berbagi kepada kita nih. Sukses buat Detak Pustaka dan Danau. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak episode hari ini ya. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat nih bahwa menjaga semangat literasi bukan soal seberapa banyak yang melihat, melainkan seberapa dalam kita ingin terus terhubung dengan makna. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap menulis meskipun dunia diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haidir. Ya, sukses Detak Pustaka. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.